Di film ini mengisahkan seorang wanita bernama Ashley Edeline Bowman yang sekarang selalu dipanggil dengan nama Jennifer Larson, yang datang ke San Francisco pada tanggal 31 Desember 2014. Edeline datang dengan tujuan untuk menemui laki-laki bernama Tony untuk mengambil sebuah identitas palsu semacam paspor dan yang lainnya yang dibuat oleh Tony secara ilegal. Edeline bergegas pulang ke rumahnya, dan begitu sampai ke rumah, ia disambut oleh anjing lucu yang menggemaskan kesayangannya. Dan dia hanya hidup sendiri dan ditemani anjingnya saja. Di rumahnya terpajang satu lukisan laki-laki, entah siapa, bisa jadi seseorang di masa lalunya. Selanjutnya, Edeline berangkat ke tempat kerjanya yang dimana ia bekerja di sebuah arsip nasional. Disitulah ia menemukan dan membuka arsip-arsip lama yang membuat ia teringat kembali masa lalunya. Disinilah akan terungkap identitas Edeline yang sesungguhnya. Edeline lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1908 di sebuah rumah sakit di San Francisco. Memang aneh kenapa dia masih hidup dengan wajah yang tidak berubah sedikit pun. Dan sebelum tahu jawabannya, mari kita lanjutkan terlebih dahulu ceritanya. Pada suatu ketika, di tahun 1929, Edeline dan ibunya sedang berjalan-jalan di tepi sungai, dan disitulah ia bertemu dengan sosok laki-laki tampan yang ternyata seorang insinyur bernama Clarence James, yang akhirnya menjadi suaminya dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Fleming, seperti nama nenek Edeline. Kemudian, pada tanggal 17 Februari pada tahun 1937, Edeline mendapat kabar buruk tentang terjadinya kecelakaan kerja pada saat pembangunan jembatan yang mengakibatkan suaminya meninggal. 10 bulan kemudian, Edeline berkendara dengan menggunakan mobilnya menuju penginapan milik orang tuanya. Sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Muncul hujan salju di malam yang gelap dan Edeline mengalami kecelakaan yang mengakibatkan dirinya tenggelam ke dalam sungai yang saat itu sedang beku. Hal tersebut mengakibatkan Edeline mengalami hipoksia yang seketika itu menghentikan nafasnya dan memperlambat detak jantungnya. Dalam 2 menit, suhu tubuh Edeline turun hingga 30 derajat Celcius. Jantungnya berhenti berdetak. Lalu, sebuah kilat menyambar mobilnya. Kilat tersebut bermuatan 500 juta listrik dan menghasilkan 60.000 ampere arus. Terjangan tersebut memberi 3 dampak. Yang pertama, muatan tersebut telah menghidupkan kembali jantung Edeline. Yang kedua, ia telah keluar dari keadaan hipoksia yang membuatnya bisa bernafas kembali selama 2 menit. Yang ketiga, berdasarkan prinsip von Lehmann mengenai pemanfaatan elektron di DNA yang akan ditemukan pada tahun 2035 kelak, Edeline Bowman untuk seterusnya akan kebal dari kerusakan akibat perkembangan zaman, dan dirinya tidak akan pernah menua dan akan stuck di umurnya yang sekarang. Awalnya, Edeline tidak menyadari akan hal itu. Namun, beberapa tahun kemudian, ia sadar mengapa dirinya tidak kunjung menua sedikit pun. Akhirnya, ia melakukan penelitian terhadap dirinya sendiri. Namun, ia tidak dapat menjelaskan secara ilmiah mengenai apapun tentang dirinya. Hingga suatu malam, ia ditetapkan oleh FBI karena ada kejanggalan tentang identitasnya. Namun akhirnya ia berhasil kabur. Setelah itu, ia memutuskan untuk berpindah tempat lagi dan terpaksa meninggalkan putrinya yang sudah dewasa demi keselamatan putrinya.
Dan disinilah alasan mengapa ia selalu membuat identitas palsu dengan nama yang berbeda-beda setiap 10 tahun sekali. Setelah 60 tahun kemudian, di mana tahun tersebut adalah tahun 2014, pada suatu malam, ia datang ke sebuah acara tahun baru. Dan di sanalah, Adeline bertemu dengan laki-laki tampan yang bernama Ellis. Dan akhirnya mereka pun berkenalan. Keesokan harinya, Adeline menemui seorang wanita tua yang ternyata dia adalah putrinya. Ia bertemu untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Adeline. Di hari selanjutnya, Adeline kembali bekerja dan kebetulan ternyata ia bertemu dengan Ellis yang merupakan seorang donatur buku untuk tempat ia bekerja. Mereka pun berbincang-bincang dan Ellis pun mulai tertarik pada kecantikan Adeline dan berniat untuk memfoto dirinya. Namun Adeline menolak karena takut identitasnya terbongkar. Ellis tak menyerah begitu saja. Ia mengancam untuk membatalkan donasi buku di tempat Adeline bekerja jika Adeline menolak untuk diajak kencan. Dan terpaksa Adeline pun menyetujuinya. Seiring berjalannya waktu, mereka pun saling menyukai dan saling jatuh cinta. Pada suatu malam, Adeline datang ke rumah Ellis untuk acara makan malam bersama berdua. Sampai pada suatu hari, Ellis membawa Adeline ke rumah keluarganya untuk bertemu dengan keluarga besar Ellis. Tanpa diduga, hal mengejutkan pun terjadi. Ternyata, ayah Ellis dulu pernah berpacaran dengan Adeline. Adeline pun kaget melihat ayah Ellis. Lalu, ia bergegas memperkenalkan dirinya bahwa saat ini ia bernama Jenny. Dan ia mengaku kepada ayahnya Ellis bahwa dirinya adalah anak dari Adeline Bowman. Sontak ayah Ellis kaget. Karena keadaan yang canggung, akhirnya mereka bergegas beristirahat. Hari berikutnya, di pagi hari, Adeline berjalan-jalan di depan rumah dan bertemu dengan ayah Ellis, yang saat itu sedang membereskan barang. Lalu mereka pun berbincang-bincang, dan tidak sengaja ayah Ellis melihat ada serangga di rambut Adeline. Secara spontan, ayah Ellis membantu mengambil serangga tersebut. Namun, ayah Ellis kaget karena tak sengaja melihat ada bekas luka di tangan Adeline, yang mana luka itu sangat mirip persis dengan luka Adeline Bowman di masa lalu. Ayah Ellis pun bingung dan bertanya-tanya. Lalu, ayah Ellis bergegas pulang ke rumah untuk memeriksa berkas-berkas lama dan memastikan sesuatu. Dengan perasaan yang aneh dan bingung, ayah Ellis pun mengejar Adeline dan memaksa Adeline untuk mengaku siapa dia sebenarnya. Karena kepalang basah dan tidak bisa mengelak lagi, akhirnya Adeline mengaku siapa dirinya sebenarnya dan menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Karena situasi yang membingungkan, akhirnya Adeline memutuskan untuk meninggalkan rumah Ellis dengan secepat mungkin. Ia bertemu kembali dengan ayah Ellis. Lalu, ayah Ellis berpesan agar kejadian di masa lalu jangan sampai terulang. Dia tidak mau jika Adeline sampai meninggalkan Ellis. Namun, Adeline tetap pergi dan terburu-buru. Di perjalanan, ia dengan menggunakan mobilnya mengalami kecelakaan serupa seperti di masa lalu. Di suatu malam yang gelap dan bersalju, jantung Adeline berhenti berdetak dan tak lama kemudian Ellis menemukan Adeline. Ellis sangat panik dan kebingungan. Ia langsung memberikan pertolongan pertama pada Adeline, namun semua itu sia-sia.
Adeline dinyatakan meninggal dunia yang terhitung saat itu sudah berusia 107 tahun. Tak lama setelah itu, para medis dari rumah sakit setempat datang untuk menolong Adeline. Dengan langkah terakhir, para medis pun harus memasang 2 alat defibrilator di dada Adeline dengan kekuatan listrik bertekanan 750 volt, dan sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Adeline kembali sadar dan hidup kembali. Lalu, ia dibawa ke rumah sakit dan diberi perawatan intensif. Di sanalah Adeline mengakui kepada Alice siapa dia sebenarnya. Lalu, beberapa jam kemudian, putri Adeline datang untuk melihat keadaan ibunya. Lalu Adeline mengenalkan putrinya kepada Alice. Setelah hal tersebut terjadi, Adeline cukup merasa lega karena sudah bisa menceritakan rahasia yang sebenarnya kepada Alice. 1 tahun kemudian, diceritakan bahwa Alice dan Adeline sudah menikah. Pada suatu malam, di mana mereka akan menghadiri suatu acara dan masing-masing sudah berdandan rapi. Saat sedang siap-siap, tiba-tiba Adeline melihat cermin dan menyadari bahwa ada uban yang tumbuh di kepalanya. Yang artinya, Adeline telah kembali menjadi normal dan mengalami penuaan. Dan mulai saat itulah umur Adeline akan bertambah seperti orang normal pada umumnya. Dan pada akhirnya, cerita ini tamat dengan ending yang bahagia. Dan itulah dia seluruh alur cerita tentang film The Age of Adeline. Dukung channel ini ya dengan cara menekan tombol subscribe. Dan kalau ada alur cerita film lain yang mau diceritakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Bye bye.